Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jesse Mustafa Safrudin. NIM saya 16022000110, berasal dari kelas DP 4403A. Dan mata kuliah ini adalah teknik presentasi, dan dosen pembimbing saya yaitu Pak Hanif Azhar. Lalu ini merupakan tugas UAS teknik presentasi. Jadi kali ini saya ingin mempresentasikan hasil laporan project STP2 saya, yang dimana saya mengambil produk yang bernama Electric Pencil Mechanic. Dan ini merupakan gambaran cara visual, desain visualnya lewat digital. Jadi seperti ini konsep yang akan saya buatkan di Electric Pencil Mechanic pada produk yang saya buat. Nah, di sini ada penjelasan umum 5W dan 1H-nya. Jadi what? Pertama kita membahas dari what ya. Apa itu Electric Pencil Mechanic? Jadi pencil mechanic elektrik ini adalah sebuah inovasi terbaru yang sebelumnya belum ada, yaitu untuk menciptakan masa depan dengan sistem penggerak elektrik. Lalu kapan? Pensil ini bisa dipakai pada waktu kapan saja ya, tidak terbatas dengan waktu. Where? Di mana? Di masa bisa digunakan pensil ini asal ada tempat yang bisa menulis dengan baik, ada pendukung lainnya. Yang keempat, siapa saja yang boleh menggunakan produk ini? Asal produk ini siapa saja bisa menggunakan produk ini asal dia mengetahui cara penggunaan secara sepenuhnya. Why? Kenapa? Karena produk ini untuk menciptakan generasi yang akan mendatang dengan hadir berbagai alat elektronik yang canggih tanpa tertinggal dengan perkembangannya zaman. How? Bagaimana? Bagaimana cara menggunakan pensil ini adalah dengan cara menekan tombol yang sudah tersedia di pensilnya, lalu tinggal klik, dan juga jika kalian ingin mengisi baterainya tinggal dicolokkan dengan kabel USB Type-C-nya. Lanjut ke bab 1, yaitu latar belakangnya. Jadi di era modernisasi ini, berlandaskan teknologi mutakhir ini, tidak kalah pentingnya sebuah produk yang tidak disangka-sangka bisa berinovasi yang lebih ternyata bisa dilakukan ya. Segala hal mustahil yang dipikirkan oleh manusia sebagai hal yang tidak mungkin terjadi, justru di zaman ini adalah hal yang bisa terjadi. Rumusan masalah. Pada masalah ini yang menjadi masalah utama pada produk pensil mekanik elektrik ini adalah konsep desain dan juga sistem bergeraknya. Bab 2, kajian pustaka. Pensil ini adalah suatu alat dan lukis yang awalnya terbuat dari grafit murni ya. Penulisan dilakukan dengan mengores grafit tersebut ke atas media. Nah, pensil mekanik ini ditemukan di Britania pada tahun 1822 oleh Samson Mordon dan Gabriel Riedel. Nah, pensil mekanik ini berisi pegas yang dipatenkan pada 1877. Dan mekanisme pengisi melalit dikembangkan pada 1895. Nah, sistem penggerak elektrik adalah sebuah sistem yang bergerak karena reaksi infusi dari arus listrik yang saling berhubungan satu sama lain dan menghasilkan suatu reaksi sistem mekanik yang terjadi pada sebuah produk atau benda. Bab 3, tujuan. Tujuan dengan diciptakan produk ini adalah sebagai pembuat inovasi atau produk yang sebelumnya belum pernah ada terpikirkan menjadi ada. Manfaat yang bisa diambil, pertama, ada manfaat pada konsep pemikiran. Konsep ini sebagai landasan yang bisa memicu para desainer atau teknikal yang bergerak di bidang elektro dan sebagainya. Yang kedua, manfaat pada proses perancangan, yang saya bisa merasakan bagaimana menyusun komponen per komponennya serta mendesain sebuah pensil mekanik yang berbeda dari sebelumnya. 3, manfaat pada proses barang jadi. Paling banyak manfaatnya adalah pada saat ini. Kenapa? Karena di sini bisa menghasilkan pendapatan, bisa menjadi produk yang diperjualbelikan dan sebagainya. Bab 4, metodologi penelitian. Pertama, produk ini sebagai produk penemuan terbarukan yang berlandaskan inovasi pada sistem pergerakannya. Yang kedua, produk ini sebagai produk dapat mengimbangi keseimbangan zaman yang sekarang ini berteknologi maju. Yang ketiga, di sini bakal lebih dibahas metodologi yang digunakan pada proses perancangan pensil mekanik elektrik. Nah, di sini saya menggunakan metode primer dan sekunder. Lalu lanjut ke proses pengumpulan datanya. Itu saya menggunakan 2 proses pengumpulan datanya, yaitu studi pustaka dan juga penyebaran kuesioner. Lalu metodologi penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dan juga metode penelitian survei. Bab 5, bahas kali ini mengenai desain yang digunakan pada produk pensil mekanik elektriknya pada perancangan SDP saya. Pertama, menggunakan desain pada umumnya pensil mekanik. Kedua, menggunakan referensi seperti desain dan material pada pulpen laser LED. Yang ketiga, menggunakan port USB sebagai daya pengisi ulang baterai. Keempat, ada bagian penutup pada ujung pensil sebagai desain yang bisa menjadi multifungsi. Yang kelima, ada berbagai tombol mekanisme. Yang keenam, membuat 5 sketsa alternatif sebagai pemilihan final pada sketsa yang akan diterapkannya. Yang ketujuh, diameter yang lebih besar dibandingkan pensil pada umumnya. Dan ini adalah
contoh yang sudah sebuah teori yang saya tuangkan ya ke dalam kertas. Dan di bab 6 konsep perancangannya, pertama itu perancangan pada sistem pergerakannya, yang kedua penempatan komponen per komponennya, yang ketiga proses pembuatan casingnya, yang keempat mendesain pensil mekanik elektriknya, yang kelima produk sudah jadi dan siap dipamerkan. Dan ini adalah visualisasi karyanya. Jadi seperti ini hasil dari gambar digital saya yang sudah saya kerjakan ya. Lalu kesimpulan dan sarannya, kesimpulan yang dapat diambil dari proses perancangan ini adalah pensil ini sebagai produk yang inovatif karena produk ini mengembangkan produk yang sudah ada sebelumnya, dan setiap perancangan juga produk ini dapat membantu perkembangan teknologi pada sebuah produk. Saran untuk laporan penelitian saya berharap bagi para pembaca atau pendengar dapat memberikan masukan secara luas mengenai perancangan produk yang saya buat di mata kuliah studio ini. Terima kasih, sampai jumpa, bye.